Mulai dengan sebuah pengamatan yang mungkin sedikit dingin ya, tentang panggung kekuasaan yang ada di sekitar kita. Di tengah semua hiruk-pikuk berita, di tengah semua narasi besar yang coba dibangun, hari ini, Ya, mereka ditempatkan di puncak panggung, disorot lampu yang begitu menyilaukan, setiap gerak-geriknya jadi tontonan, dan seolah-olah setiap katanya jadi dalil yang nggak bisa dibantah. tapi tahu nggak, di tengah semua gemuruh tepuk tangan itu, ada yang pelan-pelan menghilang. Kita. Kita sebagai pemilik kedaulatan yang sesungguhnya. Rasanya kok kita didorong jadi penonton bisu aja ya di barisan belakang? Ceritanya udah bukan tentang kita lagi. Nah, sebelum kita bongkar arsitektur ini lebih dalam, jika kamu merasa konten ini penting, dukung terus Nusantara Update dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi, supaya kajian kritis dari berbagai daerah bisa terus hadir. Baik, mari kita bedah satu persatu. Gimana sih panggung pemujaan ini bisa terbangun? Percayalah, sistem ini nggak muncul dalam semalam. Ada semacam arsitektur kekuasaan, entah disengaja atau tidak, yang mengangkat seorang pemimpin ke posisi yang seolah-olah nyaris tanpa celah. Coba perhatiin deh, ada 3 pilar utama yang menopang panggung ini. Yang pertama, pemimpin ini diberi panggung media dan narasi yang supermasif yang bikin sosoknya jadi luar biasa, melampaui kewajaran. Kedua, setiap kesalahan, setiap kebijakan yang merugikan rakyat, itu dibingkai ulang, dibilangnya pengorbanan yang perlu dimaklumi. Demi apa? Demi stabilitas. Dan yang ketiga, ini yang paling bahaya. Suara-suara kritis itu nggak lagi dianggap masukan, tapi malah dianggap ancaman. Nah, inilah racun utamanya. Pemujaan itu teman-teman menciptakan kekebalan. Jadi pertanggungjawaban itu cuma jadi ilusi. Kenapa? Karena sang idola dianggap nggak mungkin salah. Ini budaya politik yang sangat mematikan bagi negara yang katanya demokratis. Sekarang, coba kita geser sorotannya. Bukan lagi ke panggung, tapi ke bangku penonton, ke kita semua. Apa sih harga yang harus kita, rakyat biasa, bayar kalau sistem kayak gini terus berjalan? Ini bukan lagi omongan abstrak loh, ini kenyataan pahit sehari-hari. Kalimat ini sebetulnya merangkum semua tragedinya. Komunikasi jadi satu arah, jadi monolog dari kekuasaan. Kita disuruh untuk terus-terusan mengerti, memaklumi, dan menerima. Tapi coba deh kita tanya ke diri sendiri. Kapan terakhir kali kita benar-benar diminta bicara? Dan suara kita didengar sebagai pertimbangan utama, bukan cuma dianggap angin lalu. Dan ini masih ada lanjutannya. Pengorbanan itu selalu diminta dari bawah, selalu dari kita. Tapi ruang untuk ikut menentukan arah pengorbanan ini mau dibawa kemana, malah ditutup rapat. Jadinya apa? Kita cuma jadi objek kebijakan, bukan subjek yang ikut menentukan tujuan bersama. Coba kita mundur sedikit, kita zoom out dan lihat gambaran besarnya. Ini tuh bukan soal 1 atau 2 orang figur aja loh, ini soal pola. Pola yang sudah merasuk ke dalam sistem. Negara kita ini fungsinya udah bergeser. Dari yang seharusnya jadi ruang pelayanan, malah jadi panggung pertunjukan. Ya inilah penyakit sistemiknya. Negara nggak lagi jadi tempat pelayanan publik, tapi jadi arena pertunjukan. Energi kekuasaan itu habis cuma buat ngurusin citra, cuma buat memastikan sandiwaranya kelihatan sempurna. Sementara itu, substansi dan suara rakyat diabaikan. Dan kritik yang harusnya jadi alarm malah dianggap gangguan yang merusak pertunjukan. Jadi, mari kita tegaskan ini sama-sama dengan lantang. Negara itu bukan panggung pemujaan. Saya ulangi sekali lagi biar benar-benar meresap ya. Negara adalah ruang pertanggungjawaban. Sebuah arena di mana setiap kebijakan, setiap rupiah uang kita, setiap jengkal kekuasaan itu harus dan wajib dipertanggungjawabkan secara transparan. Kepada siapa? Kepada pemilik sahnya, kita, rakyat. Tapi, analisis ini nggak bakal lengkap kalau kita nggak berani ngaca. Kalau kita nggak mengarahkan cermin ke diri kita sendiri. Yuk kita refleksi sebentar. Apa sih peran kita dalam drama ini? Ini mungkin kebenaran yang agak nggak nyaman ya. Pemujaan itu nggak akan bisa bertahan tanpa ada penonton yang terus bertepuk tangan. Pembelaan buta, nyangkal fakta, atau diamnya kita pas lihat ada yang nggak beres, sadar atau enggak, semua itu jadi bensin yang bikin pertunjukan ini jalan terus. Terus gimana dong jalan keluarnya? Nah, jawabannya sebenarnya ada di pergeseran cara kita berpikir sebagai warga negara. Kita harus kembali ke prinsip-prinsip dasar dari sebuah negara yang sehat. Prinsip pertama, dan ini penting banget, negara yang sehat itu nggak takut sama kritik. Justru sebaliknya, kritik itu ibarat vitamin yang bikin sehat, atau cermin yang bikin kita bisa lihat kekurangan. Kritik itu alarm yang menjaga negara tetap di jalur yang benar untuk rakyatnya.
Dan prinsip kedua, pemimpin yang benar-benar kuat itu nggak minta dipuja. Kekuatan sejatinya bukan diukur dari seberapa banyak pujian yang dia dapat, tapi dari seberapa besar ruang yang dia buka untuk pertanggungjawaban. Pemimpin yang kuat itu melayani, bukan minta dilayani dan dipuja. Titik. Oke, untuk menutup pembahasan kita kali ini, saya mau lempar beberapa pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Coba jujur sama diri sendiri. Selama ini, kalau ada diskusi politik, refleks pertama kita itu membela mati-matian atau justru mempertanyakan secara kritis. Pertanyaan kedua, ketika kritik dibungkam, siapa sih yang sebenarnya rugi? Apakah penguasaannya? Atau jangan-jangan kita, rakyat, yang akhirnya kehilangan kesempatan buat dapat kebijakan yang lebih baik? Pertanyaan ini menantang kita buat melihat lagi peran kita. Kita ini sebenarnya masih warga negara yang aktif berpartisipasi, atau kita cuma jadi penonton pasif dari drama kekuasaan? Dan pertanyaan terakhir yang mungkin paling menusuk. Sampai kapan rakyat harus terus diminta mengerti tanpa pernah sekalipun benar-benar didengar? Terima kasih sudah menyimak. Teruslah berpikir kritis. Selagi berpikir kritis belum dipungut pajak, dukung terus channel ini dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar.